puji Tuhan, kita akan buka sama-sama dari Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sekarang ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Artinya kalau kita hidup oleh roh, roh itu adalah firman dan perkataan Tuhan, kita tidak akan bisa mati oleh penyakit. Itu kata firman Tuhan. Kita tidak akan mati muda atau mati prematur. Kemudian, ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, puji Tuhan. Saya mau lanjut berita yang disampaikan minggu lalu. Betapa pentingnya kita mengerti bahwa dari mulai kita dapat janji Allah, lalu kita beriman sampai manifestasi. Karena kita semua didesain untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mendapat jawaban doa. Ya, bukan anak-anak Tuhan yang tidak mendapat jawaban doa. Kita didesain oleh Allah untuk memiliki seamless connection, koneksi yang tidak terputus. Kita didesain untuk menjadi anak. Minggu lalu sudah dibahas dengan baik bagaimana antara mulai mendapatkan janji, lalu kita imani, kita aminkan dan manifestasi. Ini ada jeda waktu. Nah, di dalam jeda waktu inilah banyak orang hilang, lalu bikin teologi sendiri. Misalnya pada saat berdoa, tidak mendapat jawaban, lalu dia katakan, oh Tuhan berkehendak lain, atau Tuhan punya rencana lain yang kita nggak tahu. Dari mana jawaban itu diberikan? Dari kesaksian, dari apa yang terjadi. Itu secara halus kita mengignore atau menyampingkan firman, kita mengedepankan kesaksian, dan kesaksian itu menggantikan iman. Padahal yang menjadi bukti bahwa kita mendapat jawaban doa itu selalu iman, bukan kesaksian. Karena kesaksian bisa sama dengan iman, bisa tidak sama. Kalau kita lihat lagi, balik lagi konteksnya di Ibrani pasal 11, iman adalah dasar dari pengharapan dan bukti. Jadi jangan pernah mengganti barang bukti, itu jahat, pidana itu. Ya. Jadi banyak orang bilang, oh tidak selalu Tuhan menjawab doa, tidak selalu Tuhan menyembuhkan, tidak selalu Tuhan meng-approve cita-cita kita. Itu bahayanya begini saudara ya. Mereka biasanya orang anak-anak Tuhan ini memakai justifikasi pengalaman hamba-hamba Tuhan yang mungkin sudah puluhan tahun pelayanan, buah-buah pelayanannya sudah kelihatan. Satu saat seorang hamba Tuhan ini mengalami masalah, katakan sakit penyakit, lalu didoakan, bukannya sembuh malah pulang ke surga. Nah, ini dijadikan justifikasi bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa. Itu jahat saudara. Pertama, kesaksian itu bukan bukti. Bukti adalah selalu iman, iman adalah bukti. Nah, kalau kita katakan kesaksian seseorang itu bukti bahwa Allah tidak selalu menjawab doa, kita sudah melakukan dua kesalahan. Yang pertama, kita mengganti barang bukti. Yang kedua, kita memberitakan hoax. Itu kalau di negara kita ditangkap itu, pidana. Tapi di kerajaan surga, Tuhan tidak sekeras itu ya. Kita rugi sendiri kalau kita pertama bilang bukti. Buktinya, saya berdoa, buktinya anak hamba Tuhan itu, oh pelayanannya dari muda, dia sudah melayani Tuhan, buah-buahnya kelihatan. Buktinya, yang dia alami seperti itu, dia tidak berkelimpahan, dia susah hidupnya, bahkan waktu sakit, dia susah, bahkan pulang ke surga. Nah itu bukti bahwa Tuhan tidak selalu, nah itu jahat saudara ya, itu jahat sekali. Memang ada jeda waktu, tapi jeda waktu itu bisa dipersingkat, itu yang akan kita pelajari sekarang. Ya. Kita belajar dari pengalamannya Abraham. Abraham kan contoh orang bapak beriman. Umur 75 tahun dia mendapatkan janji Allah kepada Abraham dan Sarah. Dia dapat janji. Itu betul-betul disitulah dikatakan Abraham percaya kepada Allah dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Umur 85 tahun
Sarah bicara pada Abraham, Tuhan tidak memberikan aku melahirkan. Oleh karena itu ambillah budak kita yang namanya Hagar, mungkin Allah akan memberikan anak dari situ. Saudara, ngangkat anak itu nggak salah, saudara ya. Tapi ngangkat istri itu salah, saudara. Ini yang dibuat oleh Sarah. Ini celak, saudara ya. Ini celak. Jadi dia menyodorkan hambanya untuk melakukan melakukan perzinahan. Memang waktu itu belum ada hukum Taurat. Itu umur 85 tahun. Ya. Kemudian lahir, tahun depan kemudian Ismail lahir dan Abraham tidak mendapatkan janjinya. Jadi sudah berapa tahun tuh? Sudah 11 tahun. Akhirnya umur 99 tahun, Abraham berumur 99 tahun, Allah datang. Dia bilang begini, Abraham, akulah Allah El Shaddai, hiduplah dengan tidak bercela di hadapanku. Terus saya renungkan, emang Abraham bercela? Oh iya, bercela dia. Dia sudah dijanjikan dan sudah diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, dia melakukan kesalahan fatal bersama Sarah. Oleh karena itu dia katakan, hiduplah dengan tidak bercela di hadapanku. Itu umur 99 tahun. Dalam waktu 1 tahun, Ishak lahir. Singkat sekali. Nah pada saat Abraham dikatakan hiduplah dengan tidak bercela, dia nurut. Kemudian Tuhan menurunkan aturannya sunat. Pada hari ke-8 semua disunat. Ismail pada saat itu berumur 14 tahun disunat. Dan Abraham nurut. Begitu Abraham nurut dan dia hidup dengan tidak bercela, tidak lama kemudian Ishak lahir. Nah saudara, untuk kita mendapatkan janji Allah, di sini dikatakan tadi bahwa kita semua mendapatkan janji-janji Allah. Yang sama juga Tuhan minta, bahwa kita dapatkan di dalam Kristus, hiduplah dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Memang ada berita-berita yang mengatakan bahwa Tuhan itu penuh kasih karunia, ya berdosa nggak apa-apa, kita pasti dijawab. Nggak begitu saudara. Ya, kadang-kadang dosa yang kita lakukan itu justru menghambat kita untuk percaya. Tuhan ingin kita tetap hidup dengan tidak bercela. Lalu orang bilang, wah susah Pak hidup tidak bercela. Tidak juga. Hidup tidak bercela itu adalah, coba kita lihat satu ayat referensi, nanti saya akan bicara lagi. Yang dimaksud dengan hidup tidak bercela adalah hidup yang selalu dibenarkan oleh Allah melalui firman-Nya. Kolose 2 ayat 11. Pada saat Abraham dikatakan hidup dengan tidak bercela, lalu inilah perjanjianku, kau harus disunat. Yang dimaksud di sini disunat perjanjian baru adalah di dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh berdosa. Artinya kita harus mematikan tubuh yang berdosa ini. Roma 8 tadi katakan kita ini adalah orang-orang yang berhutang bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi hidup yang tidak bercela, tidak lain dan tidak bukan adalah bergaul dengan firman Tuhan. Amin ya. Gak ada cara lain. Kita tidak langsung jadi seperti malaikat, tapi bergaul dengan firman Tuhan. Abraham masih melakukan kesalahan pada saat itu. Dia berbohong kepada Abimelek, itu juga kesalahan. Ya. Tapi dia mulai menuruti apa yang Tuhan katakan. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, Roma 8 tadi, ada situ muncul kita tidak menerima roh perbudakan, tapi kita menerima roh anak. Nah, saya ingin supaya kita bisa lebih fokus ya kepada masa ini, kita harus persempit ini masa ini saudara ya. Dari mulai kita dapat firman, kita aminkan, kita imani, langsung manifestasi. Ini ada masa yang perlu kontribusi kita, katakanlah begitu, ya, yang perlu peran kita untuk kita persempit supaya tidak terlalu lama kita mendapat jawaban doa. Amin ya, setuju ya? Kembali lagi kita didesain untuk menjadi orang-orang yang mendapat jawaban doa. Saudara, ada paling tidak tiga status yang selalu diulang-ulang di perjanjian baru, 3 status. Dan saya mulai renungkan, ternyata ketiga status ini, status kita di hadapan Allah, itu berhubungan erat dengan kita mempersingkat waktu kita menerima janji-janji Allah. Ya, kita menerima di dalam Kristus, kita adalah anak. Status yang pertama adalah anak, itu status tertinggi. Kita menerima semua janji Allah, kesembuhan kita di situ, kelimpahan kita di situ, kemudian janji-janji perlindungan semua ada di situ.
Kemudian Alkitab juga di Perjanjian Baru mengatakan beberapa kali muncul kata hamba. Di sini muncul juga hamba. Ya. Kemudian di Alkitab Perjanjian Baru juga ditulis mengenai murid. Jadi ada hamba, ada murid, ada anak. Nah, ketiga status ini sangat menentukan. Kalau kita mengerti, kita tidak mendespise, kita anak, kita bukan murid. Kita murid, kita bukan anak, atau kita bukan hamba. Kita hamba, kita bukan anak. Bukan begitu, saudara. Tiga-tiganya harus ambil peranan. Anak adalah status, hamba adalah pekerjaan kita, murid adalah pekerjaan kita juga. Ya. Nah, untuk kita bicara mulai dari hamba dulu ya. Paling tidak ada 3 juga dalam Alkitab mengenai hamba. Yang pertama adalah orang upahan. Betul ya, ada orang-orang upahan. Tidak selalu jelek orang upahan ini, saudara. Bukankah kita adalah orang yang percaya kepada Allah, kita datang dan kita percaya Allah adalah Allah yang memberi upah. Kita bekerja, kita berbuat, kita bergaul dengan Allah, kita harus mengharapkan upah. Karena kita beriman tanpa berupah, itu imannya nggak komplit, saudara. Tidak seorang pun diperkenankan tanpa iman, karena barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah, jadi harus percaya. Jadi orang upahan itu tidak selamanya negatif, saudara ya. Memang ada dibilang gembala-gembala upahan, kita nggak masuk ke situlah ya. Di perumpamaan tentang anak yang hilang bilang orang-orang upahan di rumah Bapakku banyak mereka hidup nyaman. Nggak ada yang salah. Kita minta sesuatu, kita berharap upah dari Tuhan, iman ya. Kemudian ada budak. Nah, budak ini hanya melakukan apa yang dia harus lakukan, sudah itu saja. Pokoknya kalau diperintahkan melakukan apa, dia lakukan, selesai. Kemudian ada hamba. Kalau hamba ini beda. Hamba ini melakukan sesuatu seperti budak, tetapi dia melakukannya lebih lagi. Dia ingin servis lebih lagi. Kalau dia servis orang, bukan hanya sekedar melakukan apa yang dia harus lakukan, tapi lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, ingat perumpamaan Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus mengatakan, jikalau ada orang ingin kau berjalan 1 mil, berjalanlah kamu 2 mil. Anda tahu ya? Apa maksudnya itu? Maksudnya ialah supaya kita tidak pada posisi budak. Kita bisa melakukan lebih. Ya, jadi kita tidak tinggal di dalam posisi budak. Tuhan tidak ingin kita dalam posisi harus melakukan apa yang harus kita lakukan saja, tapi kita harus lebih lakukan dari itu. Nah, saudara, untuk menggambarkan tentang hamba dan budak ini, mungkin yang paling tepat saya gambarkan mengenai jiwa hamba. Ini banyak di seluruh Alkitab ada. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menunjukkan itu. Ingat pada waktu Tuhan Yesus akan melakukan perjamuan kudus sebelum disalibkan. Dia membasuh kaki murid-murid. Ya, membasuh kaki murid-murid. Siapa yang pernah lakukan itu? Saya pernah. Siapa yang nggak suka lakukan? Saya nggak suka. Saya tidak suka. Dan saya bersyukur ketidaksukaan saya di-approve oleh beberapa hamba Tuhan dan Alkitab juga. Karena itu tidak ada artinya sekarang kita lakukan basuh kaki. Basuh kaki itu adalah budaya menunjukkan aku hamba terhadap engkau. Jadi dulu tuh orang jalan pakai sendal ya. Kemudian mereka berjalan di padang gurun, berabu, mungkin ada kotoran hewan. Jadi kalau seseorang masuk rumah orang lain, dia bilang basuh kakinya, ada centong di situ di depan rumahnya, lalu basuh kakinya gitu ya. Nah, seorang hamba akan datang menyambut tamunya dan membasuh kakinya, itu hamba. Ya, dia membasuh kakinya yang sekarang nggak perlu kita pakai kaos kaki, pakai sepatu. Mungkin kita sekarang sifat hamba kita adalah orang masuk kita bawa minum, kita bawa makanan, kita servis, itu kita menghamba. Tapi zaman dulu, zaman Tuhan Yesus untuk menunjukkan bahwa seseorang itu menghamba adalah melakukan basuh kaki. Yang kalau kita lakukan sekarang saya jamin nggak ada apa-apanya. Manusia selalu membuat sesuatu menjadi berhala. Ingat waktu Allah mengatakan kepada Musa, bikinlah ular tembaga, lalu semua harus memandang ular supaya bangsa Israel yang dipagut ular tidak mati. Itu adalah kejadian yang hanya berlaku pada saat itu, tapi oleh bangsa Israel itu dijadikan berhala, disembah, saudara. Sama dengan basuh kaki. Sekarang orang basuh kaki, habis basuh kaki, maksudnya basuh kaki adalah saling melayani dan tidak ada sakit hati di antara para pelayan. Habis basuh kaki pada sakit hati lagi tuh, gak ada artinya. Karena melayani yang benar adalah mengimpartasikan perkataan iman. Hendaklah kamu saling menasehati, saling menegur, itu saling melayani, bukan membasuh kaki. Membasuh kaki nggak ada artinya. Nah, itu adalah sifat menghamba atau attitude menghamba. Yang paling saya bisa gambarkan adalah melalui sikap, kita buka di Kejadian.
Bapak Ibu Saudara tahu cerita mengenai pada saat hamba Abraham menjadi jodoh untuk Ishak. Lalu hamba Abraham ini datang ke tempat di mana ada saudara dari Abraham yang mempunyai anak bernama Ribka. Lalu pada saat hamba itu mendekati tempat biasa Ribka memberi makan hewannya, dia berkata begini, Kejadian 24 ayat 12. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar. Ayat 14, ini yang diminta oleh hambanya Abraham. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu supaya aku minum. Dan menjawab, minumlah, unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku. Ya, itu yang dia minta. Ayat 15, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya ke atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air itu untuk mengisi buyungnya lalu kembali naik. Nah, saya mau jelaskan sikap seorang yang melayani, bukan budak ya. Kan doanya hambanya Abraham seolah-olah minta ada orang yang melayani seperti budak gitu ya. Tapi Rahel di atas budak. Attitude hamba. Ini bukan attitude yang hina. Ya, sekali lagi, orang upahan, budak, dan hamba tidak selalu pekerjaan yang hina. Ya. Kemudian, ayat 17, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkan serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawab Rahel, ayat 18, minumlah Tuan, maka segera diturunkannya buyung itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Saudara, hamba punya sikap satu, dia mau, dia willing. Ya. Dia mau, kenal juga enggak tapi dia mau. Ya. Tuhan ingin kita mau melayani dia, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Ya. Tuhan ingin kita mau untuk percaya kepada dia. Ayat 19, setelah selesai memberi hamba itu minum, hambanya Abraham maksudnya, Ribka berkata, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Sifat hamba yang kedua adalah bekerja lebih, bukan hanya sekedar kasih minum, tapi unta-untanya juga diberi minum. Ini yang saya bilang exceedingly, atau mempunyai sikap mau berbuat sesuatu yang lebih, bukan sekedar selesai pekerjaan, tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, sikap yang ketiga, kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyung itu ke dalam palungan. Segeralah, kata segeralah itu sepertinya kata-kata yang biasa, bahasa Inggris dikatakan quickly. Ya. Quickly, dengan cepat. Dia dituangkan air ke buyungnya ke dalam palungan, lalu berlarilah ia, berlari, nggak santai-santai. Berlari, saudara ya. Berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, ditimbalah untuk semua unta orang itu. Yang kalau kita tahu unta di situ ada yang di bawah ada 10. Nah, Bapak Ibu Saudara yang tahu unta bisa minum berapa liter air? 150 sampai 200 liter satu unta. Taruhlah 150. Dia punya 10, berarti 1.500 liter. Ini lari. Quickly dan lari. Kata quickly atau segera itu memakai kata yang sama yang dipakai kita buka sebentar 2 Petrus 1 ayat 5. 2 Petrus 1 ayat 5, saya mau tunjukkan sikap kita sebagai anak Tuhan kalau mau cepat dapat jawaban doa, itu harus punya sikap seperti ini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, perhatikan kata sungguh-sungguh. Itu kata yang sama, walaupun bahasa perjanjian lama, bahasa Ibrani, bahasa Gerika, tapi terjemahan bahasa Inggrisnya sama hasten. Sungguh-sungguh. Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Sikap inilah yang kita harus miliki. Dengan kepada kebajikan pengetahuan. Coba di switch ke King James sebentar. Kata sungguh-sungguh dipakai apa? Beside this, giving all diligence. Itu kata yang sama yang dipakai di Kejadian tadi dengan quickly. Jadi saudara sekarang mengerti kenapa banyak anak Tuhan yang mandek.
kekurangan quickly atau sungguh-sungguh, giving to excellence. Begitu minta sesuatu, lalu tidak dijawab, dia cepat-cepat menjudge Tuhan. Oh, Tuhan berkehendak lain. Tuhan tidak ingin kita speak opinion. Tuhan ingin kita speak the truth. Bedakan ya. Kita cenderung adalah speak opinion, memperkatakan opini kita terhadap apa yang kita lakukan, yang kita alami. Tapi Tuhan ingin kita speak the truth, terus speak the truth. Ingat sekali lagi, iman adalah bukti, kesaksian bukan bukti. Saya kasih kesaksian sedikit. Waktu saya SMA, lulus SMA, saya berdoa saya ingin masuk dan ingin kuliah di institut terbaik di Indonesia, di ITB, ya, di Bandung. Saya berdoa dan dapat janji firman Tuhan, Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberi. Pada saat itu ayat itu bicara bahwa apa yang saya minta diberi kepada saya. Terus tindakan iman saya adalah percaya. Kemudian semua formulir pendaftaran di perguruan tinggi lain saya robek. Sampai teman saya bilang, ini orang udah agak gila. Bayangin baru kelas 3 SMA sudah berani bersikap seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Saya nggak masuk pada saat itu. Tahun depannya, dan waktu 1 tahun saya pakai untuk bertanya lagi sama Tuhan. Saya tahu Tuhan, saya pasti masuk karena firman-Mu memberikan kepadaku bukti. Lalu singkat cerita tahun depannya saya masuk. Baru saya mengerti bahwa tahun pertama saya salah pilih jurusan. Jurusan yang saya pilih adalah jurusan di mana ada pelajaran yang saya tidak suka, sangat tidak suka. Kalau udah tidak suka, udah nggak bisa apa-apa kan. Nah, jurusan di tahun kedua saya pilih sesuai dengan kemampuan saya. Jurusan saya, bakat saya menyatakan teknik, saya ambil teknik mesin dan masuk. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya lihat, saya mau kasih tahu bahwa dari iman yang saya dapatkan Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberi kepadamu, ketuk kau akan dibukakan pintu, cari kau akan mendapatkan, itu bukti. Oke? Tapi saya punya 2 kesaksian. Yang tahun pertama, tahun 84 tidak masuk, tahun 85 saya masuk. Kedua kesaksian ini bukan bukti. Setuju ya? Bukan. Yang bukti adalah firman iman Matius 7 ayat 7. Jadi saya tidak pernah memakai kedua ini sebagai bukti. Dia tidak membuktikan apa-apa. Bukti adalah mintalah maka kamu akan diberi, itu bukti. Ini bertentangan dengan konsep yang ada di dunia. Kalau di dunia kita minta sesuatu nggak dapat, itu bukti kita gagal. Atau itu bukti bahwa nggak benar apa yang kita percayai. Bukan seperti itu. Ya. Bukti tentang firman Tuhan itu sebabnya Tuhan ingin kita cari bukti, kejar bukti. Nah, kalau kita kembali lagi ke Kejadian pasal 24 tadi, Ribka ini dengan segera, ayat 20, dengan segera itu yang disebut giving excellent, lalu berlari saudara ya, sekali lagi ke sumur untuk menimba air, ditimbanya untuk semua unta. Bayangkan 150 liter kali 10, 1.500 liter, berapa kali dia harus bolak-balik saudara. Nah mungkin yang keempat saudara, sifat seorang hamba yang keempat adalah tidak pernah berhenti. 1.500 liter, berapa liter sih satu ember orang bisa bawa? Berapa? Paling 10 liter. Katakan 10 itu berat saudara. Terus 2, terus hambanya Abraham diam gitu nonton gitu saudara. Terus Ribka ini bawa 2, katakan 20, atau biar gampang ngitungnya 7,5, 15. Sekarang 1.500 dibagi 15 berapa? 100 kali bolak-balik saudara. Coba kita visualisasikan ini. Bukankah ini benar-benar giving excellent? Dan Tuhan taruh ini, cerita ini, dia mesti cerita 10 unta, kasih minum sampai penuh semua. Saya yakin ada berita di dalamnya bahwa kita memang harus sabar. Minggu lalu dikatakan harus sabar. Kita terima firman, dari mulai kita imani, aminkan sampai dapat, itu harus sabar. Nah memang saudara kita akan diganggu terus dengan kenyataan-kenyataan yang lain, kenyataan kegagalan, atau ada orang yang bisa lebih cepat gitu ya. Kita akan diganggu terus, tapi percayalah bahwa keempat sifat hamba ini kita harus ada di kita, sekalipun kita anak saudara. Tuhan sudah menyembuhkan kita, kita harus punya sifat seperti hamba ini yang melakukan lebih dari sekedar budak atau sekedar orang upahan. Supaya semua janji Tuhan kita dapatkan. Sekarang ini terlalu banyak saudara, orang yang mendegradasi kebaikan Tuhan. Ya, saya katakan berkali-kali bahwa seringkali orang katakan ya Tuhan itu baik, tapi kadang-kadang juga dia tahan kebaikannya. Tuhan itu menyembuhkan, tapi kadang-kadang orang nggak sembuh juga Pak. Dan selalu dipakai orang-orang hamba-hamba Tuhan yang baik-baik kesaksiannya, dan itu mematahkan iman kita.
Itu sama aja kita bilang seperti ini, Tuhan itu baik, dia tahu segala yang terbaik buat kita. Dia siapkan yang terbaik. Yesus mati di kayu salib untuk penyakit kita, untuk kesehatan kita, untuk kesuksesan kita. Cuma memang kadang-kadang Tuhan mulutnya nggak bisa dipegang. Sekarang dia bilang A, besok B, lusa C. Itu kan jahat, saudara. Nah, sebelum saya lanjut ke sana, ya, coba kita lihat lagi bagaimana Tuhan menggenapi seluruh perjanjian apa yang pernah dia katakannya, selalu digenapi. Kita buka dari Kejadian 39 ayat 2. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu, ya, bukan kadang-kadang berhasil, selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah Yusuf di rumah tuannya di Mesir. Kemudian kita buka lagi 1 Samuel 3 ayat 19. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel, sekarang bicara tentang Samuel. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkan gugur. Jadi kalau ini pernah terjadi, ini akan terjadi terus. Kalau tidak terjadi dalam hidup kita, bukan salah Tuhan. Karena Tuhan pernah lakukan terhadap Samuel, dia pasti lakukan terhadap kita. Kemudian lagi, 1 Samuel 18 ayat 14. 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ya, Daud berhasil di segala perjalanannya. Pegang ini ya. Jangan pegang yang di luar yang mengatakan kadang iya, kadang tidak. Tuhan adalah iya dan amin atas setiap janjinya. Sekarang kita buka Yosua 21, Yosua 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semua terpenuhi. Jadi saudara, kalau firman Tuhan sudah berkali-kali membombardir umatnya, jemaatnya, bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta, kalau terjadi sesuatu yang tidak sama dengan firman Tuhan dalam hidup kita, jangan stop, saudara. Ingat, sifat hamba itu bukan sekedar melakukan sesuatu untuk dapat upah, tapi melakukan sesuatu untuk dapat lebih dan lebih lagi. Ya. Ada lagi, kalau salah di 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Coba kita buka 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang dijanjikannya dengan perantaran Musa hambanya, tidak satu pun yang tidak dipenuhi. Pegang yang ini, saudara ya. Pegang yang ini saja. Sudah berapa ayat? 2 ayat saja sudah cukup sebagai saksi. Sekarang saya sudah sampaikan berapa ayat. Kita bisa cari lagi ayat yang lain. Jadi tetap saya ingin saudara, kita semua, jemaat di tempat ini yang offline maupun yang online, itu menyadari bahwa kita didesain untuk mendapatkan jawaban doa. Sekarang ini banyak saudara-saudara kita, hamba-hamba Tuhan, katakanlah ya hamba Tuhan biasa sampai yang terkenal, itu gagal mentranslate pengalaman rohaninya ke dalam perkataan kebenaran. Mereka tidak lagi memperkatakan kebenaran, tapi mereka memperkatakan opini mereka. Ya, salah satunya, saya perhatikan ini terjadi hampir di setiap hamba Tuhan, bahkan hampir terjadi di diri saya, mungkin juga para pengurus ini untuk warning untuk kita ya, bahwa kita harus selalu mengkhotbahkan kebenaran, bukan hidup kita. Bahkan ada hamba Tuhan berani mengatakan, khotbah itu adalah harus hidup saudara. Kalau khotbah itu adalah hidup kita, kasihan saudara-saudara kita yang nggak menikah, seperti saudara-saudara kita orang Katolik, pastor. Mereka nggak boleh khotbah tentang keluarga, pasti ya. Mereka nggak boleh khotbah tentang anak, tentang ketaatan di dalam keluarga, karena mereka nggak pernah menikah. Lalu mereka nggak boleh. Lalu kita juga nggak boleh khotbah tentang surga, karena kita belum pernah ke surga, saudara. Terus yang sakit nggak boleh khotbah kesembuhan, karena kalau syarat mengkhotbahkan adalah kehidupan. Ini degradasi, saudara ya. Ini bahaya, saudara. Tuhan tidak peduli kok. Kita mau hidup kita kayak apa, justru ya kita yang mengkhotbahkan sesuatu, kita juga harus belajar dari apa yang kita khotbahkan. Ya, nggak ada yang lebih tinggi. Yang kita khotbahkan adalah firman Tuhan. Allah tidak pernah menaruh confidence-nya di hidup kita. Nggak pernah, saudara. Dari perjanjian lama pada saat Allah mengatakan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang tua, ajari anak-anakmu seisi rumahmu, perkatakan firman Tauratku pada saat engkau duduk, pada saat engkau berbaring, pada saat engkau berjalan.
Itu di Ulangan pasal 6. Ya, itu Tuhan katakan seperti itu. Terus kita tanya, wah ini nasihat Allah itu pasti diberikan kepada orang-orang tua yang baik, gitu ya, orang-orang tua yang taat kepada Allah. Ternyata tidak. Di Ulangan pasal 9 dikatakan sesungguhnya kamu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bayangkan kepada bangsa yang tegar tengkuk, Allah mengatakan bicarakan firmanku kepada isi-isi rumahmu. Kemudian itu diulangi lagi di Ulangan pasal 11, bicarakan firmanku. Karena bukan hidupmu yang menyelamatkan anak-anakmu dan isi-isi rumahmu, tapi firmanku yang kau bicarakan. Itu bukan hanya menyelamatkan seisi rumah kita, tetapi juga kita yang membicarakan. Jadi Tuhan tidak pernah taruh confidence-nya di dalam sifat atau di dalam manusia. Makanya saya katakan banyak hamba Tuhan yang jadi salah fokus. Yang tadinya dia memberitakan firman, Tuhan memberkati, lalu dia bilang kalau khotbah itu harus dari hidup. Karena dia begitu exciting dengan apa yang Tuhan buat dalam hidupnya, sehingga lupa saudara, bahwa bukan hidupnya yang menyelamatkan orang banyak. Saya ingat dulu waktu kita ada rally doa, ada seorang hamba Tuhan yang di Bali dulu, ada seorang hamba Tuhan bilang, karena Yesus sudah mati untuk kita, maka kita harus rela mau mati bagi saudara-saudara kita. Udah gitu ditantanglah semua anak-anak muda, nangis-nangis anak-anak muda. Habis dia, saya yang maju, kesempatan saya pikir. Ayat yang dia pakai 1 Yohanes 3 ayat 16. Karena Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah itu diterjemahkan sebagai kita harus mati. Sudah tahu bahwa saudara-saudara kita tidak butuh kehidupan kita? Enggak butuh. Itu ayat itu adalah satu kebenaran yang harus didampingi dengan kebenaran lain. Karena Tuhan sudah menyerahkan hidupnya bagi kita, sehingga hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalamku, maka kita harus rela membagikan hidup kita yang adalah Kristus kepada saudara-saudara kita. Bukan hidup kita yang sebagai engineer, sebagai dokter, sebagai pengacara, bukan saudara. Hidup kita yang adalah Kristus. Untuk apa? Supaya setiap orang yang mendengar menjadi anak dan mendapatkan ahli waris, menurut Roma 8 ayat 17, mendapatkan waris janji-janji Allah. Mengapa sih kita harus hidup dengan janji-janji Allah atau mengalami janji-janji Allah? Karena kalau kita mengalami janji-janji Allah, kita memuliakan Allah, kemuliaan Allah muncul dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Orang melihat Allah dalam hidup kita. Bukan orang melihat orang lain atau melihat hidup kita, nggak penting saudara. Hidup kita nggak penting. Yang penting adalah hidup kita di dalam Kristus. Gitu ya. Markus 9 ayat 14, satu cerita yang populer. Ya. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Nah singkat cerita saudara, Tuhan Yesus menghardik roh itu dan roh itu keluar. Lalu setelah roh itu keluar, ayat 28, ketika Yesus sudah di rumah, ayat 28, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi rupanya ada pengecualian dari yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Apa hubungannya dengan apa yang kita bicarakan pagi hari ini? Ternyata ada kondisi tertentu yang menyebabkan kita terhambat jawaban doa kita. Ya, Tuhan Yesus katakan hanya dengan berdoa. Di bagian lain dikatakan berdoa dan berpuasa. Lalu ada argumen yang pernah saya katakan bahwa kata puasa tidak ada di situ. Tapi intinya ada yang harus kita lakukan. Ya. Terus di kalimat pertama dikatakan ini karena kamu kurang percaya. Kalau kita bilang, oh karena murid-murid tidak punya iman. Gak mungkin, karena di salah satu account dikatakan bahwa imanmu cukup sebesar biji sesawi saja bisa selesai itu. Jadi masalahnya bukan iman, ketidakpercayaan. Setuju ya? Masalahnya ketidakpercayaan. Nah, sekarang saya mau bahas bagaimana kita mempersingkat waktu tunggu kita karena masalah ketidakpercayaan ini. Ya, yang pertama kita tidak tahu. Maka kita gak percaya, gak tahu kok. Banyak orang tidak tahu, emang saya bisa sembuh ya? Kita beritakan firman, oh percaya sembuh gitu ya. Jadi kita perlu kasih tahu. Makanya ada kabar baik, beritakanlah kabar baik. Beritakanlah kebenaran. Kau akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan. Jadi kalau kita tidak tahu kebenaran, sekalipun kebenaran itu ada, tidak akan pernah kita bebas dari apapun. Jadi pertama tidak tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan apapun, sakit penyakit, finansial, apa saja, sebut saja anak-anak,
punya pergumulan apa saja, cari di Alkitab. Nanti Alkitab akan kasih tahu supaya kita tahu dan kita dapat jawabannya. Yang kedua, ketidakpercayaan itu bisa ada dalam kita karena kita taunya yang lain. Tahu tapi salah tahu. Ya. Tidak rightly dividing the word. Ada orang yang takut ikut Tuhan, takut mati nanti malam masuk neraka atau enggak ya, dia jaga terus sampai hidupnya stres. Kami hidup di zaman seperti itu dulu, untuk pelayanan. Karena ada ayat yang mengatakan, Matius 7 ayat 23, pada akhir zaman ada orang-orang yang berseru namaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu, kami berbuat demi namamu. Lalu Tuhan bilang begini, nyahlah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau. Lalu diajarkan bahwa Tuhan bisa menyangkal kita. Mereka mengertinya salah. Padahal di situ ayatnya jelas. Nyahlah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau. Berarti satu kali pun gak pernah. Gereja Tuhan semua dikenal Tuhan kok. Galatia 4 bilang, Galatia 4 ayat 8, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah, miskin, dan mau mulai memperhambakan diri kepadanya. Jadi jangan coba-coba mengenakan Matius 7 ayat 23. Coba buka Matius 7 ayat 23. Kita bisa salah mengerti sehingga kita menjadi tidak percaya. Kita tidak firm dengan firman Tuhan. Pada waktu itulah aku bahkan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan kata tidak pernah mengenal. Jadi bukan gereja Tuhan, saudara. Orang-orang yang pakai nama Allah, mengusir setan pakai nama Allah banyak sekarang. Ya. Dia tidak mengenal Kristus. Kita hanya bisa mengenal Allah di dalam Kristus. Nah kalau kita salah mengerti ini, saudara, maka kita tidak akan percaya. Semua firman Allah kita anggap belum tentu. Firman Allah belum tentu. Jadi penyebab yang kedua adalah kita tidak percaya karena kita salah mengerti. Di Timotius katakan rightly dividing the word. Kita tidak rightly dividing the word. Menerjemahkannya salah. Delight yourself in the word dalam firman. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu, Tuhan akan memberikan desire, keinginan. Emang penting desire, itu paling penting saudara. Kenapa Ribka tadi lari membawa sampai 100 kali bolak-balik bawa ember itu? Karena ingin. Makanya Tuhan bekerja di desire kita. Tuhan ingin kita punya keinginan yang dari Dia. Supaya kita jadi giat, bukan sekedar jadi budak atau orang upahan. Dapat sekedarnya saja, sekedar makan, sekedar sembuh. Tidak, saudara harus menyembuhkan, memberi makan orang lain. Gitu. Makanya kita perlu desire. Desire itu hanya Tuhan bisa kerjakan kalau kita delight atau menyukakan hidup kita dengan firman Tuhan. Saudara ingat anak-anak kita? Ya, pada waktu masih kecil, mungkin seumur Boy juga dikatakan, Boy beresin tempat tidur. Bisa aja ya, mau tidur beresin tempat tidur. Jalan gitu. Terus Boy ditelepon, Boy kita main basket yuk. Langsung dia ambil pakai lari. Kenapa? Karena ada desire. Anak-anak kan begitu. Disuruh melakukan sesuatu, capek. Tapi begitu, yuk kita jalan-jalan atau temannya panggil, yuk kita main basket atau kita main lari. Belum makan pun dia lari. Karena ada desire, jadi desire ini penting, keinginan ini penting. Allah lah yang memberikan kepada kita keinginan dan kemauan. Makanya kembali lagi jangan menyukai pencobaan, tapi sukailah firman Tuhan. Hiduplah dengan tidak bercela. Seperti Abraham dikatakan pada hidup dengan tidak bercela itu apa? Bergaul dengan firman. Kita bisa melakukan kesalahan, tapi firman yang kita baca dan kita renungkan akan membersihkan kita setiap hari. Ya, semakin kita tekun seperti hamba yang cepat, excellent, giving to excellent, kita memperpendek waktu tunggu kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.